Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Teman-teman sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Wah, masih kedinginan ya? Masih ya. Pagi-pagi udah dibangunin dan kita merasakan alam. Tetapi di satu sisi kita merasakan bagaimana Tuhan memberi kita seluruh alam yang tidak pernah kita perhatikan. Karena kita mungkin jarang bangun jam 3 pagi kemudian keluar dan menikmati udara pagi. Dan ternyata semuanya dingin. Dan ini diberikan Tuhan untuk awal hari untuk setiap manusia. Tidak memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bahkan orang yang merencanakan untuk membuat persepakatan membunuh Yesus pun diberi rahmat yang sama dengan kita semua seperti ini. Maka kita nikmati, kita rasakan dinginnya, jangan kita tolak. Kita rasakan duduk kita di tanah, di rumput-rumput, dan kita rasakan bahwa Tuhan begitu memberikan semua ini kepada kita secara gratis. Maka mari kita hening sejenak. Kadang kita jarang memberi waktu dan keheningan untuk Tuhan. Tetapi untuk kita sendiri, kita seakan-akan merampok waktu-waktu itu dari Tuhan untuk kita. Hanya untuk apa yang menjadi kesukaan kita. Maka mari kita mohon ampun atas kekurangan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa dan sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, kasihanilah. Kasihanilah kami, katakanlah kasihan. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Mari kita memuliakan Tuhan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu pagi ini putra-putrimu berkumpul untuk membuka hari ini dengan memuliakan namamu. Kami menjalani miskel dan bersama-sama mendalami pengaruh dan budaya teknologi informasi yang mempengaruhi gaya hidup kami. Dan kami yakin itu adalah suatu budaya baru, budaya di mana kami terbentuk dengan situasi yang seperti itu. Maka berkatilah kami agar kami menyikapinya dengan penuh syukur kepadamu, menggunakan semuanya untuk mewartakan karya kerajaan-mu, kasih-mu, dan akhirnya kami sendiri pada saat Ekaristi ini merasakan pantas untuk mengikuti Engkau dan merasakan pantas untuk bergabung di dalam perjamuan kudus-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Mereka merampas ladang-ladang dan menyerobot rumah-rumah. Pembacaan dari Nubuat Mika. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjaan dan merencanakan kejahatan di tempat tidurnya. Pada waktu fajar, mereka melakukannya, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Bila menginginkan ladang, mereka merampasnya. Bila menginginkan rumah, mereka menyerobotnya. Mereka menindas orang bersama isi rumahnya, dan manusia bersama milik warisannya. Sebab itu, beginilah sabda Tuhan. Sungguh, aku merancang malapetaka terhadap kaum ini, dan kalian takkan dapat menghindarkan lehermu daripadanya. Kalian takkan dapat lagi berjalan aku. Sebab waktu itu adalah waktu yang mencelakakan. Pada hari itu, orang akan melontarkan sindiran tentang kalian dan akan memperdengarkan satu ratapan. Mereka akan berkata, kita telah dihancur luluhkan. Bagian warisan bangsaku telah dikubur dengan tali, dan tak ada orang yang mengembalikannya. Ladang-ladang kita dibagikan kepada orang-orang yang menawan kita, sebab itu tidak akan ada bagimu orang yang melontarkan tali dengan undian di dalam jemaah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti dia dan ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras ia melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikannya oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Rohku akan kucurahkan atas dia, dan ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman semua, selamat pagi. Pagi. Tadi berangkat semua jam berapa yang paling pagi? Jam 3 ya. Ada yang jam 4, ada yang jam 3. Dan diketuk tadi sudah jam 4 lebih 10. Jadi tidurnya masih lebih enak daripada Anda semuanya. Teman-teman semua, setiap saat kita mempunyai pilihan-pilihan, dihadapkan pada pilihan-pilihan. Bukan hanya pilihan untuk kalau sudah siap membangun keluarga, menikah atau tidak, pilihan untuk yang penting-penting, tetapi pilihan untuk yang kecil-kecil, mau ikut miskel atau tidak, kemudian mau ikut pensi atau tidak, mau terlibat di situ atau tidak. Pagi ini pun kita walaupun agak sedikit dipaksa memilih lagi, mau ikut misa alam atau tidak. Dan ini pilihan-pilihan terus ini ada di mata kita semuanya. Maka pilihan-pilihan itu kalau tadi diberikan kesepakatan mau hal yang lebih baik atau yang tidak baik. Nah ini selalu pilihan-pilihan ada di mata kita. Kalau kita terbiasa memilih mana yang baik, itu namanya pembedaan roh. Kalau ketika menemukan sesuatu yang ini lebih enak, ini tidak enak, saya memilih yang enak. Setiap saat kita memilih yang enak terus, maka kita akan merasakan kita dibuai dengan pilihan-pilihan itu. Dan ini membentuk karakter kita. Tetapi ketika kita memilih yang mana yang bagi saya menantang, mengembangkan, tidak enak tapi mengembangkan, ini yang membuat saya akan semakin berkembang. Saya rasa budaya sekarang dengan budaya zaman Romo masih muda itu sangat lain. Ya, dulu itu sungguh-sungguh kita bersama-sama membangun dalam suatu pelatihan-pelatihan, itu sungguh-sungguh pelatihan yang sifatnya personal, pelatihan yang sungguh-sungguh. Sekarang kelihatannya dikembangkan lagi beberapa di Cilacap, ya Cilacap dengan Romo-Romo Omi mengembangkan lagi. Tetapi kita semua yang jelas-jelas menjadi masa depan gereja, dan Anda semua itu diyakini masa depan gereja. Yang paling penting yang pertama adalah keheningan. Marta dan Maria besok pada bacaan minggu besok akan kita lihat sekali-kali. Maria itu hanya hening mendengarkan Tuhan. Marta selalu sibuk dengan kesana kemari. Kalau zaman kita mungkin ya sibuk reaksi sana, sibuk respon sana. Lari, trennya apa? Pokemon Go, lari Pokemon Go cari kemana-mana. Trennya apa lagi? Ini, kita ngikuti tren terus. Kita hanya mengikuti arus. Yang kadang-kadang kita butuh menjadi trendsetter sebagai pencipta tren.
itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Ketika anak-anak muda menciptakan suatu komunitas namanya Gaudium et Spes Community, GSC, itu anak muda yang terlibat dalam pendidikan politik, di mana termasuk di Pilkada Jogja, di Pilkada Samarinda, dan seterusnya. Mereka terlibat untuk pendidikan politik. Gaudium et Spes itu keterlibatan awam dalam kegembiraan bersama dunia. Itu dekret dari Konsili Vatikan kedua. Tetapi ini satu community yang ingin memberi penyadaran pada masyarakat tentang politik misalnya. Ini hanya salah satu contoh. Tetapi intinya adalah bagaimana kita menjadi trendsetter, menciptakan tren bukan mengikuti tren. Ini yang pertama. Bagaimana itu bisa? Seperti Marta, kadang memberi keheningan, menciptakan komunikasi dengan Tuhan, batin, tidak hanya kita hura-hura dengan segala budaya di dunia ini, dengan gadget, dengan kita terseret oleh gadget, tetapi ketika kita mensiasati gadget itu dengan memakainya sebagai solidarity untuk menciptakan suatu mobilitas sharing satu dengan yang lain, itu menjadi hal yang sangat menarik. Maka seperti Maria besok akan kita dengarkan di bacaan hari Minggu, kita memberi keheningan, kontemplatif pada Tuhan, dan kita akhirnya merasakan bagaimana Tuhan menyentuh kita. Pagi ini merupakan salah satu cara untuk belajar dari situ. Hening, banyak ciptaan di antara kita yang sering hanya dimusnahkan begitu saja, tidak pernah dirasakan, disyukuri, dan kita pun sekarang merasakan dinginnya udara, merasakan alam sekitar yang selama ini mungkin yang di kota-kota tidak pernah merasakannya. Dan untuk menjadi keheningan ini kita butuh niat, dan dengan keheningan akan semakin memformasi diri kita menjadi orang-orang yang semakin peka untuk memilih mana roh baik, mana roh jahat yang setiap pilihan hidup kita. Mau memilih sekolah mana, mau memilih makan apa, mau memilih pacar yang seperti apa, mau memilih pergaulan komunitas yang mana, itu selalu ada dalam setiap pertimbangan. Maka silahkan itu menjadi suatu motivasi Anda untuk pembedaan roh pemilihan, atau namanya discernment. Itu suatu pembedaan di mana kita bisa menemukan roh-roh yang mendukung kita dan roh yang membuat kita semakin jauh dari kedewasaan. Saya rasa itu saja sharing dari saya. Romo Kristi juga akan memberikan sesuatu tentang KKI atau Teman-teman, selamat pagi. Pagi. Yang sana merem atau melek? Saya nggak lihat dulu. Apalagi siapa yang tadi malam merasa gembira sekali? Aku. Siapa yang merasa jadi banci? Oh my God. Saya melihat teman-teman tadi malam tuh sangat gembira sekali. Bahkan yang biasanya malu-malu tadi malam jingkrak-jingkrak. Termasuk orang anak Sidoarjo minimal yang saya kenal, karena yang lain saya tidak paham. Nah, maka saya ingin semangat tadi malam, saya mau menantang, kalau tadi Romo Teguh mengajak kalian untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, saya memberikan satu tantangan yang boleh kalian pilih, mau memilih atau mau ikut atau tidak. Jadi saya merasa teman-teman muda Dekana Selatan ini rupanya punya power. Dari musiknya, dari teaternya, dari kekompakannya, dari kreatifnya. Nah, lalu saya punya harapan besar. Saya punya cita-cita, punya mimpi. Apakah mungkin semangat power yang tadi malam sangat menggebu-gebu itu juga disalurkan untuk kegiatan menggereja? Jadi saya sih berharap tidak selesai nanti siang, lalu nanti kalau misalkan
Romo-romo paroki minta, ayo orang muda terlibat dalam kegiatan menggereja. Nanti dulu Romo, ada band-bandannya apa ora? Ada banci-banciannya apa ora? Karena saya melihat kok ini udah jadi tren gitu, jadi jangan-jangan semua LGBT gitu kan. Tahu LGBT itu apa? Apa? Lemu, ginuk-ginuk, buncit, tembem. Nah ini Romo Teguh ini LGBT ini Romo Teguh. Nah maka saya ingin menantang teman-teman untuk kegiatan tahun depan, apakah teman-teman berminat untuk membantu saya untuk mendampingi adik-adik kalian dalam konteks KKI yang akan saya buat temu akbar di paroki Cilacap. Maka ini kan semua 7 paroki ada semua, dari Kebumen sampai Majenang. Nah, saya mulai besok tanggal 31 Juli akan sudah merancang. Saya sudah akan merancang, kita akan pawai dari paroki sampai sekolah nanti. Nah, maka butuh banyak tenaga. Nah, pendamping-pendamping KKI yang ada di paroki kalian itu rata-rata sudah umur. Guru-guru, lalu ya sekitar umur 40-50, butuh orang-orang muda power-power seperti kalian ini. Nah, apakah teman-teman ini bersedia nanti ketika saya akan lemparkan surat nanti, saya titip untuk Romo Paroki dan untuk pendamping KKI untuk rapat perdana di Cilacap besok. Tahu KKI itu apa? Karya Kepausan. Apa? Karya Kepausan. Karya Kerasulan Kepausan Indonesia. Jadi ada kepausannya. Nah, maka itu adalah pra-OMK. Jadi SBI, dari SBI sampai pra-OMK itu masuk kelompok KKI. Tapi karena kita di kuskupan kita ini yang rata-rata OMK itu pada minggat ke luar kota untuk kuliah atau kerja, jadi yang SMP mau tidak mau sudah masuk ke OMK. Tapi karena ya tidak ada pilihan, maka yang hari ini OMK besok bisa saja ikut jadi KKI, karena maksimal itu SMP toh KKI. Nah, yang masih SMP yang besok bisa boleh ikut lagi. Tetapi yang ingin saya katakan apa? Bahwa tadi yang dikatakan Romo Teguh, teman-teman ini adalah penerus gereja. Nah, teman-teman punya tanggung jawab juga untuk menemani adik-adik teman-teman yang masih SBI dan KKI itu. Nah, maka saya berharap dengan pertemuan ini mungkin nanti bisa masuk dalam rencana apa tadi Romo istilahnya? RTL itu, rencana tindak lanjut, masuk dalam program setiap OMK paroki masing-masing untuk merencanakan keterlibatan dalam menemani adik-adik. Yang sudah berjalan itu paroki Cilacap dan Gombong rupanya, sejauh saya keliling ke paroki-paroki itu. Nah, paroki yang lain masih belum, saya lihat. Nah, maka saya menantang power teman-teman yang tadi malam itu jangan dihabiskan untuk jingkrak-jingkrak doang, tetapi juga disisihkan 40% aja untuk menemani adik-adik yang juga butuh kreativitas dari teman-teman orang muda ini. Nah, maka saya juga akan memohon bantuan teman-teman sumbangan ide untuk temu akbar kita itu tahun depan mau buat apa. Nah, maka nanti kalau misalkan saya mengundang, datang ya, khususnya Cilacap nih, paroki yang menjadi tuan rumah. Karena KKI tahun lalu itu ada di paroki Sederja di stasiun Cisumur itu juga megah, tetapi tidak akbar. Nah, yang tahun depan kita sepakat para pendamping akan membuat akbar. Akbar artinya tidak terbatas. Jadi pesertanya bisa 100. Yang tahun lalu aja itu sampai 250 di stasiun Cisumur. Nah, ini akbar berapa? Nah kalau bisa sampai 1000 ya amin banget itu. Nah, maka itu yang pertama ingin saya katakan. Bersediakah orang muda untuk menemani adik-adik dalam acara KKI dan setiap dinamika setiap minggunya di paroki? Banyak Cilacap yang ngomong yang gelap-gelap itu nggak ngomong itu. Bersediakah ada orang muda nih untuk menemani adik-adik kalian di paroki yang juga butuh kreativitas, power seperti teman-teman tadi malam? Bersedia.
Semoga. Ya apa-apa sih penting ana niat, penting ana niat. Hah? Niscaya. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua. Ini kan OMK ini kan umur-umur ini loh, umur-umur masa pencarian tuh. Pencarian bakat seperti tadi malam lip sync, lalu dengan PD-nya menjadi banci gitu loh. Nah, saya kemarin sebelum datang ke sini saya bertanya dengan Monsinyur. Siapa nama uskup kita? Mau ke mau. Eh? Mau ke mau. Siapa yang tahu nama uskup kita? Kurang lengkap. Siapa? Kurang lengkap. Namanya Monsinyur Julianus Kemo. Nah, Kemonya itu ada dalam surat perutusan dari Paus itu. Jadi jangan dilupakan. Jadi Monsinyur Julianus Kemo Sunarko SC. Saya bertanya dengan Bapak Uskup. Karena kemarin saya sehari-hari tinggal di Kuskupan. Saya tanya dengan Bapak Uskup. Bapak Uskup, saya mau pulang ke Sidoarjo ini. Apa? Ada temu OMK di paroki Sidoarjo. Oh ya. Ada pesan nggak Bapak Uskup? Yang pertama, salam berkat. Nah, pertama-tama Bapak Uskup memberikan berkat dari jauh. Lalu yang kedua, ini pesan Bapak Uskup yang perlu kita sampaikan. Manajemen apa ini? Otak. Otak. Ya, ini Hati. hati dan manut atau resleting. Jadi tahu resleting pelana itu di manajemen ini. Jadi jangan diumbar.